Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di videoku kali ini dan masih bersama aku Reza. Hari ini aku akan ngebahas tentang beberapa varian strap berbahan nilon. Nah, jadi guys, strap berbahan nilon akhir-akhir ini mulai naik daun. Kalau dulu tentu aja yang paling sering kita temui itu ya kalau nggak rantai besi atau strap bahan kulit. Tapi sekarang ini strap berbahan nilon serta strap berbahan silikon atau rubber mulai banyak dipakai orang. Dan nggak dikit juga malah dijadikan sebagai factory strap atau strap bawaan dari sebuah jam. Nah, makanya kali ini aku bakal ngebahas beberapa varian dari strap berbahan nilon yang sering kita temui di pasaran. Oke, kita ke varian pertama, tentu aja varian konvensional dua bagian. Maksudnya dua bagian itu kayak gini, ada bagian pertama, ada bagian kedua. Dan modelnya sendiri itu macam-macam. Ada yang misalnya dari ring keepernya, ada yang kayak gini, ring keeper satu fix, satu bisa dipindah-pindah. Terus ada juga ring keeper kayak gini, dua-duanya fix, nggak bisa dipindah-pindah. Terus ada juga yang kayak gini, satu ring keeper dan bisa dipindah-pindah. Jadi banyak banget desainnya. Samping itu, ada juga model kayak gini yang disebut sebagai cell clothes. Jadi cell clothes ini sesuai namanya, bagian atasnya ini kayak bahan fabric gitu yang dipakai untuk sailing atau untuk berlayar. Khas dari cell clothes ini dia cenderung lebih formal. Jadi dibandingkan dengan strap bahan nilon yang lainnya. Dan di bagian bawah sini ini itu biasanya dilapisin sama kulit sintetik. Tujuannya biar tetap water resistant. Dan strap cell clothes ini kayak aku bilang tadi, ini dipakai ke dress watch juga oke. Tapi ini aku sedang pakaiin ke Oren Kamasu sesuai temanya dive watch. Oke, sekarang kita ke varian kedua, yaitu varian velcro. Velcro itu maksudnya kayak gini nih. Nah, velcro ini ada ini nih, apa sih istilahnya ya? Ya namanya velcro sih kalau ini. Jadi cara makainya sederhana aja, tinggal kita masukin tangan kita kayak gini, terus kita sesuaikan semana yang kita mau. Jadi ini keuntungannya. Jadi panjangnya itu kita nggak bakal merasa terlalu ketat atau terlalu longgar, semana yang kita mau. Beda kalau model yang tipe pakai lubang-lubang gini. Kurang jelas, mungkin ini kali ya. Nah ini, apabila misalnya kita pasnya itu di antara dua lubang ini. Nah jadi ketika kita pakaiin di lubang ini agak terlalu ketat, kalau di sini agak longgar dari yang kita mau. Sedangkan di velcro ini bisa sepas yang kita inginkan. Tapi kelemahannya velcro ini lama-lama kayak cenderung agak berbulu gitu deh bagian sininya. Kalau udah lama. Ini karena aku jarang kupakai, makanya masih terlihat lumayan bagus. Oke, lanjut ke varian ketiga, yaitu varian single pass, yaitu kayak gini. Nah, jadi single pass ini, jadi kita masukin jadi satu kesatuan kayak gini, kayak gelang sebenarnya. Kalau ketika kita udah jadi kayak ini, udah kayak gelang, dan kita kaitkan dengan spring bar di sini. Keuntungannya dari single pass ini, kalau misalnya spring bar satu ini kelepas atau patah, jadi bakal tetap aman di tangan kita. Ini agak susah ya kalau aku lepas. Nah, ini nggak bakal jatuh dari tangan kita karena ininya masih nyangkut di satu lagi. Makanya itu keunggulan dari strap desain single pass kayak gini. Nah, jadi ada varian lain juga. Ini single pass juga, tapi ini adjustable. Adjustable itu maksudnya ini bisa kita sesuaikan panjangnya sampai yang kita inginkan. Tapi kelemahannya, ini aku coba pakai ya. Sebentar. Kelemahan dari adjustable single pass ini nih, jenong. Nah, ada bagian jenong. Jadi ketika kita taruh tangan kita di meja kayak gini, ini agak sedikit rasa ganjel gitu rasanya, jadi kurang enak. Makanya aku sebenarnya cara pakai ini aku pasangin ke jam ini hanya sebagai contoh aja. Oke, lanjut ke varian berikutnya. Ini sangat terkenal, yaitu varian NATO strap.
NATO strap ini pada dasarnya kayak single pass juga, tapi double pass, berarti 2 bagian di bawah dari si case jamnya. Makanya rasanya lebih tebal. Di samping itu, dia sedikit lebih heboh ya, atau gimana ya bahasanya, lebih banyak loh bagiannya. Bagian 1, 2, 3. Ring keepernya itu 2 ring keeper ini membuat tampilan itu agak sedikit lebih rame gitu. Ini coba aku tunjukin, tapi kayaknya udah pada kenal deh sama strap NATO untuk para pecinta jam ya. Sebenarnya nggak perlu aku jelasin lagi cara pakainya gimana. Yang perlu mungkin aku informasikan, nah strap NATO ini secara historisnya itu asal muasalnya dari Kementerian Pertahanan Inggris di tahun 1970, yang mana mesen tipe strap kayak gini untuk digunakan oleh tentara Inggris. Karena kayak tadi, ini aman, lepas satu spring bar masih jamnya masih tetap ada di tangan kita. Nah, kenapa nama NATO? Jadi, nama NATO itu disematkan karena pemesanannya kala itu menggunakan sistem NSN alias NATO Stock Number, jadilah strap NATO dikenal. Padahal guys, tentara Inggris sendiri kala itu nyebut strap ini sebagai strap G10, G10, karena mereka harus ngisi formulir nomor G1098 apabila mereka mau minta strap ini untuk mereka pakai. Nah, tapi itu soal nama, soal fungsi, kayak gue bilang tadi, ini aman banget, tapi ya kayak tebel, lebih tebel ketimbang single pass, kelihatan lebih robust. Tapi aku personally lebih prefer yang single pass sebenarnya, karena ini terlihat sangat rame. Kecuali memang kita pingin ngeliatin jamnya itu terlihat tangguh, baru pakai NATO strap. Oke, kita lanjut ke varian berikutnya, yaitu varian slip-in elastic nylon strap. Kayak gini nih, jadi beneran kayak gelang. Jadi ini kita pasang kemari, nggak ada ngelewatin bagian bawahnya. Kayak kita pasang strap kulit biasa. Terus caranya ya udah kita masukin lah kita kemari kayak gelang karet gitu. Nah kayak gini nih. Dan ini bisa kita atur kalau mau lebih ketat atau lebih longgar. Nah tipe ini guys, idealnya itu kalau telapak tangan ini nggak terlalu gede atau nggak terlalu lebar. Makanya tipe ini itu sering dipakai oleh cewek. Yang biasanya telapak tangan cewek kan nggak terlalu gede, agak sedikit lebih ramping ketimbang cowok. Makanya ini tipe strap, salah satu tipe strap yang istri aku suka. Aku sendiri personally agak kurang suka. Dan ini aku pasang juga di jam ini untuk kujadikan contoh di video ini. Oke, lanjut ke varian berikutnya, masih tipe elastik, yaitu ini, Marine Nationalist Strap. Nggak tahu bener bacanya atau enggak, Marine Nationalist Strap, karena ini bahasa Prancis ya. Atau orang sering bilang MN Strap. Nah, strap ini pertama kali digunakan oleh penyelam Angkatan Laut Prancis di tahun 60-an atau 70-an kayak gitu. Makanya namanya kayak ke Prancis-Prancisan gitu. Nah, Marine Nationalist Strap ini mirip sama single pass strap, tapi dia modelnya kayak ini. Jadi kita masukin, jadi kayak kombinasi antara kombinasi antara ini slip ini dengan single pass. Jadi tinggal kita masukin tangan kita kayak gini, terus kita tarik kaitnya ini dan kita kaitkan di sini. Nah kayak gini. Dan ini bisa kita atur-atur mau lebih ketat atau lebih longgar. Nah, ini enak banget karena simple, aman, dan kalau ini sama juga fungsi kalau misalnya ini tiba-tiba spring barnya kelepas, ini juga jamnya nggak bakal jatuh. Tapi aku personally nih ya, lebih suka sama varian terakhir, yaitu varian ini. Orang bilangnya masih juga Marine Nationalist Strap, tapi tipe paratrooper. Bedanya, ini nggak kita celup-celupin. Jadi ini kayak kita kaitkan kayak ini aja. Nah tinggal kita kaitkan kayak gini. Nah tapi caranya ini ya, aku coba tunjukin. Kayak gini, kita tekan dulu satu tangan kita di sini, terus baru kita kaitin kayak gini. Nah ini ada risikonya kalau belum terbiasa bisa jatuh. Kalau aku
Kalau mau aman pakainya itu, aku tempelin agak ke dada atau perutku dikit. Jadi ini lebih aman rasanya. Tapi tapi nggak bisa aku tunjukin di video ini. Dan aku lebih suka varian MN Paratrooper ini ketimbang MN biasa karena cuma satu aja bagian sini. Sedangkan kalau misalnya MN biasa ini ada dua, jadi terlihat lebih rame. Aku pinginnya sesimpel mungkin. Tuh, kalau bisa dikait ya. Bentar. Nah, jadi gini. Ketika tangan kita ini ada satu, ada dua, satu, dua. Nah, makanya terlihat lebih rame. Sedangkan ini hanya satu aja, udah selesai. Tapi sekali lagi aku bilang, varian Paratrooper ini kalau salah-salah, nah bisa jatuh. Kalau orang belum terbiasa, aku aja perlu waktu lumayan lama untuk menyesuaikan diri sama strap ini. Oke guys, di samping varian-varian ini, mungkin ada juga varian lain, tapi kayak aku bilang di awal tadi, aku masukin di video ini hanya varian yang lumayan banyak beredar di pasaran. Nah, jadi guys, ini aja pembahasanku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Silahkan tinggalkan komen kalau ada dari varian ini yang menjadi favorit kalian, atau juga kalau ada pertanyaan. Terus, jangan lupa subscribe buat yang belum nge-subscribe channel ini, serta nantikan video-video aku selanjutnya. Stay safe and healthy. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.